Ya, gak usah banyak-banyak, 3 aja. Yang penting ingat. Mudah-mudahan ya kita termasuk salah satu di antara yang 3 ini. Mana yang paling baik kita perhatikan. Yang pertama, golongan yang pertama setelah Ramadan selesai, yaitu ada segolongan manusia, yaitu imannya semakin hari semakin bertingkat, semakin hari semakin baik akhlaknya, perilakunya semakin baik, ibadahnya semakin baik, imannya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tutur katanya semakin baik, akhlaknya semakin baik. Seorang suami semakin baik kepada istrinya, makin berehan atau berehan. Ya, habis lebaran yang biasanya ngasih 500.000 ditambah lagi tuh, ya, ditambah lagi apanya itu? Yang merah-merahnya, ya Bang Raya. Iya, meningkat tuh. Jangan sampai ada begini. Wahai istriku, jangan khawatir. Meskipun BBM naik, semuanya serba naik, pokoknya gajian dari ayah tidak akan pernah naik. Ya, kasihan amat itu ya istrinya. Sayuran naik. Ya Allah. Golongan yang pertama ini adalah tanda orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah. Dia mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ketika selama bulan Ramadan kita rajin berpuasa, maka setelah Ramadan pun kita harus tetap rajin berpuasa. Kapan puasanya? Nabi menganjurkan selama bulan Syawal kita dianjurkan untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Udah belum? Alhamdulillah lewat. Ya, yang sudah mudah-mudahan terima puasa Syawalnya. Yang belum, ada lagi puasa selain Syawal, yaitu puasa Nabi Daud, puasa hari puasa sehari tidak. Ada lagi puasa Senin, Kamis dan juga Ayyamul Bid. Masih banyak lagi amalan-amalan puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah saum selain daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selama bulan puasa kemarin kita rajin nih baca Al-Quran. Bu, kapan rajin baca Al-Quran, Bu? Alhamdulillah. Saya perhatikan, lihat di grup CMM lagi survei aja di kebun ngaji aja. Ya Allah, sambil lihat dari pohon gitu loh, pohon apa, pohon rambutan, lagi ngapain kok? Lagi ngaji dulu sambil survei. Subhanallah. Ada nggak di sini? Ya, mau survei ditanya, ayo kita survei. Bentar lagi baca Waqiah dulu nih, biar gol tuh. Alhamdulillah. Selama bulan Ramadan rajin puasanya, itu akan dibuka jadi kebak-kebek terus. Ya, sampai hatam dikebek doang. Ya, sampai pada rusak. Alhamdulillah ya Allah. Ya, sampai ada yang hatam selama bulan puasa. Alhamdulillah. Selama bulan puasa kita rajin baca Al-Quran, maka insya Allah sekarang pun ke depan kita rajin-rajin baca Al-Quran. Alangkah bahagianya, alangkah indahnya ketika kita mau pergi survei ya sambil baca Al-Quran di motor. Ya Allah, ya kalau lagi dibonceng sama Bang Kanjen itu lagi baca Al-Quran luar biasa, baca Al-Yasin kalau beliau Yasin wal Quranil Hakim. Tuh subhanallah, di motor aja baca Al-Quran, apalagi di rumah. Subhanallah, dimanapun bagaimana kita usahakan suasana Al-Quran selalu ada dalam kehidupan kita insya Allah. Kemudian selama bulan Ramadan kita rajin bersedekah, maka insya Allah selain daripada bulan Ramadan pun CMM harus menjadi contoh orang-orang yang senantiasa suka dengan infak dan sedekah. Ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan kemudahan uluran tangan kita, maka kita jangan segan-segan, jangan ragu-ragu infakkan harta kita. Maka insya Allah apa yang kita infakkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal
alamin. Jangan dihitung-hitung, jangan dihitung-hitung apa namanya? Perhitungan. Kalau kita perhitungan sama Allah, maka Allah pun akan perhitungan sama kita. Ya, ngasih 5.000, ya, pengen dapat ganjarannya surga 7 lantai, 7 tingkat. Masya Allah. Ya, malu apa enggak? Malu, ya. Itu. Kemudian selama di dalam bulan suci Ramadan kita rajin sholat berjamaah, maka insya Allah CMM dan semuanya yang ada di dalamnya rajin sholat berjamaah, insya Allah. Inilah golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setelah Ramadan imannya semakin meningkat, ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Insya Allah kita ada di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Golongan yang kedua ada manusia-manusia sebelum Ramadan dia jauh dari Allah. Jauh dari Allah, jauh dari baca Al-Quran, jauh dari masjid, amas sedekah romanya, ya, malas hadir pengajian CMM, romanya tanggal banget, males, ya, begitu. Ada nggak? Ada, ya, Masya Allah. Tapi ketika masuk Ramadan, imannya bertambah, semakin rajin tuh ketika Ramadan, baca Qurannya, sholatnya, infak sedekahnya. Dia rajin, setelah Ramadan kumat lagi, ya, melehoi lagi, tadi melehoi lagi kata abang kita, ya, melehoi lagi imannya, jauh lagi dari Allah, malas lagi sedekahnya. Ada nggak Bang? Ada nggak di sini? Ada? Mana orangnya? Ya, Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kallatina qadat ghuzlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang memintal benang dari pagi sampai sore, kemudian setelah pintalan itu bagus dihancurkan kembali oleh dia. Ini adalah merupakan perbuatan yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pula ada orang yang rajin ibadah selama bulan puasa ataupun selama bulan Ramadan, tarawih dia tidak pernah ketinggalan, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan, baca Al-Quran dia rajin, infak sedekah rajin, namun ketika setelah Ramadan dia kembali ke habitatnya ataupun kepada kebiasaannya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan orang-orang yang sia-sia amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sudah dia pintar, yang sudah dia bentuk selama bulan Ramadan, namun dihancurkan kembali setelah selesai bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan kesia-siaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada golongan yang kedua ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan kata Nabi, orang yang seperti ini dikatakan rubba shaimin walakin laisa min siyamihi illa ju'al atash. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan haus dan lapar. Tadi selama Ramadan dia rajin berpuasa, namun setelah bulan Ramadan dia kembali hatinya galak, sama teman romanya benci lagi, sama teman romanya iri lagi, dengki lagi, tetangga beli AC dia yang kedinginan. Nah, asik kan tuh itu aja. Ya, tetangga beli kompor gas dia yang kepanasan. Ramadan Allah, penyakitnya datang lagi. Ada yang di sini? Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ya di sono loh, ya di laut. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ketiga ini lebih parah. Ya. Sebelum Ramadan, datangnya Ramadan, dan setelah Ramadan sama aja, tidak ada perbedaannya. Dia tidak menganggap bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak selama bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak melakukan ibadah puasa. Banyak gak?
Banyak. Coba kalau kita lagi survei, ya Allah, lihat tuh di warung Padang, ada manusia-manusia yang tidak berkepala, kaki dong uncang-uncang. Ada di sini? Gak ada kan ya? Ya Allah, pulang survei, ya dari Jogol, lemes, ya masuk Padang. Ada di sini? Gak ada. Alhamdulillah, Bang Herman ya, bersyukur Bang Herman nih ya, punya teman-teman rajin puasa aja nih, full semuanya. Alhamdulillah. Itu mah orang-orang di sana ya, tidak pada puasa. Ya Allah, Ramadan aja nggak puasa, apalagi selain daripada bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang merugi baik dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kata Allah, orang-orang yang mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ketika Nabi meniti ataupun naik mimbar, Nabi berkata amin 3 kali. Amin. Naik lagi, amin. Yang ketiga, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Ada apa? Bahwasanya Jibril datang kepadaku, memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepadaku. Apa yang pertama? Yang pertama adalah celakalah orang yang dia mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ucapkan amin. Rugi orang yang tidak mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah selama bulan suci Ramadan. Kemudian barang siapa yang masih, celakalah orang yang masih punya kedua orang tua namun dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka aku pun mengucapkan amin. Bagi kita yang masih ada orang tua yang masih hidup, yuk kita sama-sama berbakti kepada mereka. Insya Allah sehebat apapun ataupun mohon maaf kita ini sekolah tidak tinggi ya, kemudian penghasilan kita pas-pasan, tapi kalau kita akhlak kita bagus kepada orang tua, kita mengangkat derajat orang tua, maka insya Allah akan memberikan keberkahan dan juga derajat yang tinggi di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebaliknya, ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, silaturahimnya bagus, tapi kalau sama orang tuanya durhaka, maka jangankan dia masuk surga, harum surganya saja Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? Oke, yang makan udah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.